Saat Suhyun ada di ruangan itu, tiba-tiba Sunryul juga masuk ke sana, sehingga membuat Suhyun penasaran kenapa dia datang ke sini. Saat ini tiba-tiba wanita itu keadaannya memburuk, sehingga membuat Sunryul dan juga Suhyun sangat khawatir. Saat ini Sunryul langsung memberi pertolongan pertama pada wanita itu. Dia terlihat sangat khawatir. Saat itu dokter juga sampai di ruangan itu dan akhirnya wanita itu pun bisa tertolong. Kemudian Suhyun mengajak Sunryul untuk berbicara. Dia menanyakan kenapa Sunryul terlihat sangat panik. Dan Sunryul bilang dia hanya ingin menolong wanita itu karena dia teringat pada ibunya. Lalu Suhyun menanyakan apa yang Sunryul lakukan di sini, tapi Sunryul malah balik bertanya. Itu Suhyun bilang bahwa dia sedang mencari seseorang. Di sini terlihat kalau Sunryul sangat kesal. Dia memperingatkan Suhyun supaya jangan usir, karena Suhyun tidak berarti apa-apa untuknya. Kemudian Sunryul pun pergi dari sana. Saat sampai di rumahnya, Sunryul terlihat banyak pikiran dan dia pun menuju kamar mandi. Ternyata saat ini Sunryul terluka. Terlihat kalau tangannya mengeluarkan darah. Di rumah sakit, Suhyun bertanya pada adik iparnya tentang keadaan wanita itu. Tapi adik iparnya bilang bahwa wanita itu tidak ada kemungkinan untuk bisa bangun kembali karena dia sudah cukup lama berada di sini dengan kerusakan otak. Saat ini Suhyun sangat curiga karena wanita ini memiliki seorang putra, jadi kemungkinan putranya itulah yang mengirimkan foto itu. Di sisi lain terlihat Sunryul sedang berolahraga. Di sana terlihat kalau dia sangat memaksakan diri, tapi untung saja saat itu wanita itu datang ke sana dan menghentikan Sunryul. Terlihat wanita ini sangat mencemaskan Sunryul. Di sini dia langsung bertanya kenapa Sunryul mencari seseorang yang tidak ada kaitannya dengan dirinya. Tapi Sunryul bilang bahwa dia ingin melakukan sesuatu untuk wanita itu. Saat malamnya, Suho datang ke rumah ibunya Suhyun dan ibu itu menyuruh Suho untuk masuk ke dalam. Di sana, Suho berusaha menjelaskan pada ibunya bahwa hal itu terjadi sudah lama saat Suhyun di penjara dan dia meminta maaf pada mertuanya itu. Suho juga bilang bahwa dia sangat menyesal dan dia selalu menyalahkan dirinya atas hal yang dialami oleh Suhyun karena seharusnya dialah yang membunuh pria itu. Di sini Suho terlihat benar-benar sangat menyesal. Ternyata saat itu Suhyun juga ada di sana dan dia mendengarkan percakapan mereka. Saat ini Suhyun datang menemui Yuri yang sedang beres-beres di tokonya itu. Terlihat Yuri sangat bahagia dikunjungi oleh Suhyun dan akhirnya mereka pun pergi berjalan-jalan sebentar sambil mengenang masa-masa saat mereka pertama bertemu dahulu. Ternyata si Yuri ini adik angkat dari Suhyun. Keesokan paginya Suho masih berada di rumah ibu mertuanya dan dia menginap di sana. Saat mengantar sarapan, ibu mertuanya bilang kalau Suhyun sudah pulang ke rumah dan Suho langsung pulang ke rumahnya. Di sana, mereka membahas tentang permasalahan yang saat ini mereka hadapi. Suhyun mencoba mengerti tentang keadaan suaminya karena kan dia sudah mendengar penjelasan Suho pada ibunya semalam. Jadi di sini dia memutuskan untuk memahami dan mulai memaafkan Suho. Walaupun luka di hatinya tidak akan hilang, tapi dia akan berusaha supaya hubungannya membaik dan bisa pulih kembali. Di sisi lain, Sunryul datang ke rumah sakit untuk melihat keadaan ibu ini. Di rumahnya, Suhyun dan juga suaminya sedang merapikan kebun di halaman rumah mereka. Kemudian Suhyun pun mulai mencari tahu tentang penyebab dari kecelakaan yang dialami oleh Kim Eun Min. Di sini dia mulai mencari tahu tentang pelaku dan juga tempat kejadian terjadi kecelakaan itu. Kemudian Suhyun pun datang ke rumah sakit. Dia masuk ke kamar wanita itu. Di sana Suhyun duduk menemani wanita itu.
Kemudian adik ipar Suyun menelpon. Dia ingin memberitahukan sesuatu, tapi saat itu tiba-tiba Suyun memutuskan panggilannya karena dia melihat Sunyul juga ada di sana. Di sisi lain, ternyata pria ini sedang dikelilingi oleh orang-orang yang ingin menagih hutang judinya. Di sana mereka berusaha mengambil stempel tangannya untuk dicap pada surat itu, tapi saat itu Sunyul tiba di sana sehingga mereka tidak sempat melakukannya. Sunyul langsung mengambil kertas itu dan merobeknya sehingga membuat orang-orang itu sangat marah dan mereka pun berkelahi di ruangan itu. Dan saat itu Suyun juga tiba di sana dan dia melihat Sunyul yang sedang dipukuli. Kemudian dia mendekati Sunyul dan menanyakan apakah dia baik-baik saja. Saat ini Suyun terus mengikuti Sunyul karena dia sangat mengkhawatirkannya. Di sana terlihat Sunyul sangat marah pada Suyun karena ikut campur dalam urusannya. Kemudian Sunyul bilang bahwa Suyun tidak berarti apa-apa untuknya, jadi dia melarangnya untuk ikut campur dalam hidupnya. Tapi Suyun mencoba memberi nasihat untuk Sunyul, tapi Sunyul kesal. Lalu dia berkata bahwa dia tidak pantas memberinya nasihat karena dia hanyalah seorang pembunuh. Setelah itu Sunyul pun pulang ke rumah. Di sana dia terlihat sangat kesal dan marah-marah sendiri. Mungkin dia menyesali perkataannya terhadap Suyun. Di sisi lain, Suyun juga sedang memikirkan perkataannya Sunyul. Dia terlihat sangat sedih. Saat Suyun tidur, dia bahkan sampai bermimpi buruk malam itu. Dan hal itu membuat suaminya sangat cemas. Di sini terlihat kalau Suyun sangat tertekan. Keesokan harinya suaminya sudah mempersiapkan sarapan untuk dirinya dan juga istrinya itu. Terlihat kalau Suho sangat perhatian pada istrinya. Saat mereka sedang makan, Suho menanyakan apakah istrinya ingin pindah dari rumah ini, tapi Suyun bilang bahwa dia tidak ingin pindah dan dia juga tidak ingin melupakan kenangan indah tentang anaknya. Kemudian Suyun pun datang ke rumah ibunya karena saat ini mereka sedang membuat kimchi bersama dan kimchi itu akan diberikan ke panti asuhan. Kemudian Suyun pun datang menemui Sunyul. Dia datang untuk memberikan kimchi. Di sana Sunyul terlihat kaget dengan kedatangan Suyun. Dia pikir Suyun tidak akan pernah mau menemuinya lagi karena perkataannya kemarin. Di sanalah Sunyul menjelaskan alasan dia di rumah sakit itu karena dia ingin melakukan sesuatu untuk Suyun dan putra pasien itu juga ada di sana. Dan jika Suyun mau menemui pria itu maka silakan. Tapi Suyun bilang dia tidak mau. Lalu Sunyul meminta maaf atas sikap kasarnya itu. Setelah itu Suyun pun mau pergi dari sana. Tapi saat itu Sunyul bilang kalau ban mobilnya kempes dan dia menawarkan diri untuk memompanya. Saat Sunyul sedang memompa ban mobil itu, Sunyul melihat kalau Suyun sedang menatap bintang. Dan akhirnya Sunyul duduk bersama dan menatap bintang bersama Suyun. Selain itu, Suyun bilang kalau dia akan terus ikut campur dalam hidupnya Sunyul karena dia ingin membantu semampunya dan ingin melihat Sunyul menjalani kehidupan yang layak. Mendengar kata-kata Suyun, Sunyul terlihat senang. Kemudian Suyun pun pergi dari sana. Saat ini Suyun dan suaminya datang untuk makan bersama. Di sana terlihat kalau suaminya ingin mengambil hati istrinya itu. Suho bersikap sangat perhatian. Saat ini tiba-tiba Suyun teringat sama Sunyul. Menurut artikel yang dia baca, Sunyul takut pada api dan dia juga memiliki bekas terbakar di bahunya. Tapi selain itu dia teringat kalau Sunyul tidak takut api dan bahkan tidak memiliki bekas luka. Dan itu membuat dia bertanya-tanya kira-kira siapakah Sunyul sebenarnya. Saat ini di rumah sakit dia menjenguk wanita itu, tapi di sana terlihat kalau Sunyul memanggil wanita itu dengan sebutan ibu.
Jadi penasaran kan siapa Sun Yul sebenarnya? Simak cerita selanjutnya di next episode.